Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dituding jadi bandar demo sidang Rizik Syihab. Jika melihat peserta demo yang meramaikan sidang Rizik ini, agak sulit sih ngebayangin bahwa ini adalah gerakan spontan. Para laskar datang dari luar Jakarta, sebagian dari Banten, Sukabumi, Bogor, Tangerang. Gerakan massa sebanyak itu yang dari tempat yang jauh geruduk ke Jakarta, agak sulit kalau mereka bergerak spontan dan atas biaya sendiri. Saya yakin ada yang membiayai di belakang. Saya tuh jadi berpikir negatif gitu. Apa mungkin Pak SBY ini panik jadi kemudian muncul dengan pernyataan seperti ini? Harmoni yang retak katanya, mengatasnamakan rakyat padahal yang retak hanya soal FPI dan pemerintah. Ada kelompok-kelompok yang kemungkinan juga dari luar dengan pendanaan untuk membentuk FPI ini menjadi sebuah organisasi dalam bentuk keislaman untuk berbenturan dengan pemerintah, atau dipakailah mereka sebagai sebuah kendaraan. Nah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dituding jadi bandar demo sidang Rizik Syihab. Di tengah aksi massa yang pecah antara simpatisan Rizik dan polisi, kini muncul beberapa tweet yang menyinggung peran Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam demo Habib Rizik Syihab. AHY bandar demo Rizik, gak heran sih buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kata-kata yang tertulis dalam foto tersebut. Dalam foto itu tersemat foto AHY dengan memakai logo baju Partai Demokrat. Tidak hanya foto, ada juga screenshot media online yang menuliskan adanya penggerakan massa ke PN Jakarta Timur. Sampai saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono belum memberikan klarifikasinya atas foto-foto yang beredar diduga mendukung aksi demo Rizik Syihab. Pertanyaannya adalah, apakah HRS tetap akan menjadi kekuatan politik dalam Pilpres 2024 nanti? Apalagi saat ini organisasi bentukannya yaitu Front Pembela Islam atau FPI sudah dibubarkan pemerintah. Meskipun FPI secara hukum dibubarkan, namun simpatisan Rizik masih loyal kepada imam besarnya. Nah, dengan solidnya loyalis Rizik ini membuat para elit politik sedikit banyak memanfaatkan untuk kepentingan politik praktis menjelang Pilpres 2024. Dengan beredarnya isu yang mengatakan keterlibatan putra mahkota Cikeas dalam demo di PN Jaktim, patut diduga bisa benar juga. Coba kita lihat ke belakang bagaimana kedekatan FPI dengan keluarga Cikeas ini. Menelisik kedekatan SBY, Partai Demokrat dan kelompok radikal HTI FPI, inilah jejak digitalnya. Kesiapan dukungan Munarman dan FPI terhadap kubu Agus Harimurti Yudhoyono dinilai memiliki keterkaitan erat ketika ayahnya AHY, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, memimpin bangsa ini selama 2 periode. Betapa tidak selama masa kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI, di mana pada saat itu juga Partai Demokrat berkuasa, organisasi radikal seperti Front Pembela Islam atau FPI dan HTI mendapatkan ruang berekspresi yang begitu luas. Padahal sejatinya FPI dan HTI ini adalah kelompok radikal yang anti kebebasan berekspresi. Tetapi keberadaan mereka dibela oleh kalangan Demokrat naif dengan dalih kebebasan berserikat dan berkumpul. Ujar aktivis muda NU Muhammad Guntur Romli dalam acara Seruput Kopi Pegiat Sosial Eko Kuntadi lewat channel YouTube Cokro TV pada Sabtu kemarin. Padahal jika ditelisik lebih jauh ke dalam, FPI dan HTI merupakan kelompok radikal yang membahayakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri. Itulah sebabnya Guntur Romli menilai selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY dan Partai Demokrat, mereka seakan-akan mendapatkan dukungan dari kelompok Front Demokrasi Semu. Jadi pada masa SBY itu juga ada dukungan-dukungan dari Front Demokrasi tetapi naif. Demokrasi diartikan kebebasan yang seluas-luasnya, tidak ada filter, tidak ada perlawanan terhadap radikalisme, tidak ada perlawanan terhadap hate speech, tutur Guntur Romli. Hal itu dibenarkan oleh mantan petinggi organisasi HTI Ai Heriansyah. Ruang kebebasan yang besar membuat organisasi radikal seperti FPI dan HTI mendapat keleluasaan untuk melakukan berbagai kegiatan baik di ruang privat maupun di ruang publik. Dan masih menurut Heri, sebenarnya organisasinya kala itu tak punya keterkaitan dengan aksi dukung-mendukung dengan pemerintahan SBY. Namun, ketidaktegasan SBY terhadap HTI dan juga organisasi sejenis lainnya membuat mereka leluasa menjalankan aktivitas politiknya. Sebenarnya HTI itu bersikap baru ya, artinya berlepas tangan terhadap pemerintahan SBY. Cuman sepertinya SBY itu ragu-ragu untuk menindak HTI kala itu. Sehingga HTI di bawah SBY ini sebagaimana kita tahu bahwa SBY ini sepertinya nggak akan membubarkan HTI, kata Ayi.
Tahu ketidaktegasan sikap SBY, Ayi menegaskan HTI dan FPI memanfaatkan ruang kosong itu untuk terus menjalankan aktivitas organisasinya. Bahkan saking masifnya gerakan mereka sehingga bisa masuk hampir ke semua lapisan masyarakat. HTI dan FPI memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun itu dengan menginfiltrasi segala lini, baik BUMN maupun juga swasta, kata Ayi. Dan tak sampai di situ, hubungan FPI dan SBY juga diungkap pegiat media sosial, Denny Siregar. Menurut Denny Siregar, HTI dan FPI subur di Indonesia karena kesalahan SBY. Denny Siregar kembali melontarkan serangan kepada SBY. Pegiat media sosial yang disebut-sebut sebagai buzzer istana ini mengatakan radikalisme subur di Indonesia di masa pemerintahan SBY. Denny bahkan mengaku telah mengantongi sejumlah bukti kuatnya. Hal ini diungkapkan dalam video yang berjudul "Kenapa Saya Tidak Suka Dengan Keluarga SBY" yang tayang di saluran YouTube. SBY, kata dia, mungkin saja tidak berniat mendukung radikalisme di Indonesia, namun petinggi Partai Demokrat itu kerap kali memfasilitasi gerakan terlarang tersebut. Kita lihat tahun 2013 HTI dengan enaknya membajak TVRI dan disiarkan ke seluruh dunia dalam siaran langsung untuk mempropagandakan konsep khilafah. Kan ini bertentangan sekali dengan konsep NKRI, kata Denny Siregar. Dan menurut dia, keputusan tersebut tidak sepatutnya diambil oleh SBY. Menurut dia, keputusan tersebut tidak sepatutnya diambil oleh SBY. Kelompok HTI, ia melanjutkan, yang merupakan jaringan radikalisme global banyak dimusuhi dan dibubarkan oleh sejumlah negara. Bahkan pentolannya dihukum mati. Di Indonesia bisa berkembang dengan bebas tanpa perlawanan sedikit pun. Dan ini hanya terjadi di zaman pemerintahan SBY. Lanjutnya, bukan hanya lewat media, HTI juga tumbuh lewat pendidikan dan sejumlah elemen aparat di daerah dan pusat. Namun sekali lagi, SBY kala itu seakan tidak melihat hal tersebut. Dia membiarkan semuanya sampai gerakan tersebut menyebar ke mana-mana. Bukan hanya HTI, Front Pembela Islam atau FPI juga tumbuh subur saat SBY menjabat sebagai kepala negara Indonesia. Kala itu, kata Denny, dia memang berhasil memenjarakan pentolan FPI Habib Rizik Syihab alias HRS, namun penyebaran anggotanya tak mampu dikontrol. Zaman SBY memerintah, FPI tumbuh subur dan menjamur di mana-mana. Ya memang SBY pernah memenjarakan HRS, tapi itu kan tidak menghentikan perkembangan FPI di banyak daerah di seluruh Indonesia. Dan ini juga menginspirasi banyak ormas-ormas radikal lainnya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia tanpa perlawanan dari pemerintah, ucapnya. Selain HTI dan FPI, ISIS juga mendapat panggung yang sama. Bahkan, kata Denny, di tahun 2011 mereka dengan mudahnya masuk ke Indonesia dengan membaiat kadernya di mana-mana. Bukan hanya itu, mereka juga membangun model latihan militer dan disiarkan di banyak stasiun televisi. Nah, pertanyaannya adalah ini kesalahan siapa? Di pemerintahan siapa? Ya pemerintahan SBY, ucapnya sekali lagi. Selain memfasilitasi, SBY juga dituding melemahkan instansi kepolisian untuk menindak kelompok beraliran radikal. Padahal, kata Denny, jika terus dibiarkan mereka bisa membahayakan negara.